saya dulu Saya dulu berasal dari Gereja Bethel Tabernakel di Ngoro, Jombang. Sudah dari SMP saya melayani SMP atau SMA saya melayani di sekolah minggu memang di gereja di gereja awal saya sana. Nah setelah itu saya pindah ke Bali, berlanjut lagi pelayanan di sini, berproses semua. Memang semua perlu ini ya ketekunan ya. Tapi ya itu semua belajar juga. Nah, itu dari saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak 2, dan puji Tuhannya udah lengkap cowok dan cewek. Itu saja, Kak. Kemudian satu benar. Kak Grace, maaf tidak ada suaranya, Kak. Shalom. Ya. Oke, saya mau tanya, apa pendapat Pak Jamhari dan Kak Vivi ya tentang materi JCA Restore Our Family ini? Mungkin pelaksanaannya, terus mungkin apa boleh ngomong panjang lebar deh tentang materi JCA Restore Our Family ini, penggunaannya untuk umur berapa, terus pendapatnya Pak Jamhari dan Kak Vivi tentang materi ini seperti apa, keseruannya gitu ya, keribetannya. Boleh bebas, silakan Pak Jamhari dulu atau Kak Vivi dulu, silakan. Ya, baik, saya terlebih dahulu, Sis. Nah, mungkin tentang pendapat kami ya tentang jenis secara Alkitab, terutama materi Restore Our Family ini, saya mau katakan menemukan emas murni di tengah-tengah badai. Ya background-nya begini, jadi kami ini bertahun-tahun, ya saya ingat sih dari tahun 88, materi-materi pelajaran ini rata-rata sih beli ya. Jadi kalau beli nggak tahu ya nggak ada tempat nanya mau kemana, ke penerbit nggak mungkin lah tulis surat atau apa. Dan belum ada sih dari penerbit itu yang menyediakan waktu ataupun satu ruang untuk komunikasi dengan pembaca atau pengguna buku materi tersebut. Jadi berpuluh tahun ya materi-materi yang kami pakai ini ya apa yang ditulis ya itu kadang-kadang ya ketemu yang nggak masuk akal ya itu kita buat. Jadi soal runtut dari materi pelajaran ini tidak ada. Kalau raja misalnya topiknya raja ya semua raja. Ya. Nah, kemudian background ataupun latar belakang dari jenis secara Alkitab ini, kami merindukan bahwa ada penyegaran lah untuk kami guru-guru ini. Maklum sudah tua semua kalau dibilang ya, tidak ada yang remaja. Jadi saya lupa tahun 2019 atau 20 ditawari sebuah seminar yang diselenggarakan oleh waktu itu lupa yang jelas tempatnya di Malang, di Batu ya. Oh, kami dengan antusias semua bisa hadir dan untuk biaya dan lain-lain akomodasi makan hotel sudah kami bayar. Tuhan yang baik memberikan satu kesempatan untuk COVID menyerang dunia. Jadi batal semua. Akhirnya menyerahnya apa? Ya sudah Tuhan mungkin ya cuma ini saja gitu. Tetapi enggak. Dengan anugerah Tuhan ternyata Genius secara Alkitab ini kemudian muncul menawarkan satu materi Zoom atau semacam pelajaran berseri begitu. Enggak pakai pertimbangan dulu, ya saya ambil, kalau yang lain enggak sempat saya yang akan ambil. Karena kerinduan, ada perubahan di dalam kami cara-cara mengajar. Karena terus terang mengajar anak-anak bukan seperti mengajar anak-anak yang di luar. Kerinduan kami adalah mengajar anak-anak yang seturut, yang segaris, yang pokoknya dasarnya adalah Alkitab. Ketika kemudian mendengar nama Genius secara Alkitab, tidak. Berarti anak-anak ini nanti pintar secara Alkitab, bukan secara ilmu-ilmu dunia.
Serius. Iya, iya. Langsung saya ambil 100%. Oke lah. Gitu. Nah, puji Tuhan ternyata memang benar. Kami para guru pun mengalami satu, ya anggaplah apa ya kalau bahasa kerennya, rema. Karena apa? Ternyata di Jenius Cara Alkitab ini diajarkan mulai dari awal, daripada mulanya adalah firman. Nah itu yang saya cari selama ini. Kami semua mencari itu. Yang terstruktur, Alkitab itu kayak apa sih isinya? Butuh diajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tidak hanya cerita kesuksesan seorang raja, kebandelan seorang raja, ataupun apa. Tapi sejarah Alkitab itu bagaimana? Nah, kemudian dengan sukacita pelajaran mula-mula itu dari Kejadian pasal 1, dari penciptaan. Wah, keren. Penciptaan itu keren, luar biasa. Guru-guru semua mengalami berkat di dalam mempersiapkan materi. Kebetulan juga pas pandemi, dengan waktu, kesempatan yang terbatas, dengan berbagai macam cara bisa keluar untuk membuat satu sajian. Karena kami juga ibadahnya online waktu itu, jadi sajian dalam video yang menarik. Begitu ya. Sampai-sampai usaha apapun, ya sambil ngomong anak, sambil rekreasi, dijadikanlah itu sebuah video yang menarik. Ya semuanya hanya untuk menggiring anak lah, membuat satu ilustrasi. Tuhan itu menciptakan ini loh, hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya mungkin nanti di pertanyaan ataupun di kesempatan berikut akan kami sampaikan pengalaman kami tentang materi-materi harian. Dan sampai hari ini materi Jenius Cara Alkitab ini masih kami pakai. Minggu ini kami sudah sampai ke pelajaran hari ke-167 atau 165. Jadi pelajaran kami topiknya adalah tentang El Shaddai. Baru satu kali pertemuan. Puji Tuhan. Keren itu. Puji Tuhan. Benar-benar anak-anak juga antusias. Mereka juga merasakan ya runtut peristiwa Alkitab. Nah, itu yang kami rindukan, ternyata mereka juga anak-anak suka gitu loh, tidak membosankan. Untuk penerapan dari materi ini karena harian Jenius Cara Alkitab untuk keluarga lah awalnya ya. Namun setelah kita aplikasikan ke sekolah minggu, tentu dalam seminggu hanya satu kali pertemuan. Kami juga dibagi awalnya dari balita itu jadi satu kelas sampai ke pra remaja. Nah, tentu satu topik ataupun judul satu minggu itu satu judul, misalnya kayak sekarang ini El Shaddai. Ya, El Shaddai ini pengalaman Abraham ketika ini. Ada beberapa jenjang. Ya, karena itu ada materi dalam penyajian itu ada batasan umur, karena kalau tidak dibatasi juga nanti tidak bisa sinkron antara yang masih kecil belum ngerti apa-apa dengan yang pra remaja. Yeah. Jadi kami para guru juga bukan disiasati, dicari cara lain ya untuk mewujudkan ayat emas itu bahwa Allah Maha Kuasa itu kayak apa sih buat anak-anak balita. Ya puji Tuhan, guru-guru kami di sini kelas kecil juga kreatif kok mereka. Jadi kami terapkan judul harian itu kira-kira andai kata misalnya Allah Maha Kuasa, ini hari pertama dan kedua ini agak bersinggungan. Itu bisa kita gabung jadikan satu. Nah, misalnya soal penggantian nama ya dari Abram ke Abraham. Ternyata hari berikutnya ini Sarai ke Sarah. Terus kemudian ada Simon ke Petrus. Nah, ini dalam satu kali pertemuan kami sajikan. Jadi untuk 6 hari pelajaran itu bisa kami pakai di dalam 1 bulan. Enggak. 1 bulan itu satu judul. Jadi gini maksud saya. Jadi dari 7 materi itu dipilih 4 ya, untuk 4 minggu ya. Betul. Lalu yang enggak dipilih digabung-gabungin ya. Betul. Iya. Paham. Ya, karena juga kita ini sangat terbatas sebetulnya ya. Kita ini butuh waktu 30 menit tidak akan cukup untuk menyajikan yang terbaik ataupun yang lebih lah untuk game-game atau apa itu. Jadi sebetulnya kepengin waktu, namun sampai hari ini memang di gereja kami ini masih sangat sakral, disakralkan gitu loh. Masih online.
Masih online ya Pak, Oh, anak-anak, tidak. atau sudah onsite? Onsite mulai bulan apa itu? Juni atau Juli ya? Kalau tidak Juni-Juli kami itu sudah mulai Oh. onsite. Jadi ya sebetulnya sih kalau kami bilang kalau namanya pelayanan yang kalau mau lebih ringan ya ringan waktu online. Karena yang kurang-kurang bisa disederhanakan, bisa dipoles jadi menjadi data yang bagus. Nah, tapi anak-anak pun lebih respon yang sekarang dengan dulu karena terbatas ya. Jadi sekarang komunikatif gitu loh antara kami bersama dengan anak ini bisa saling ada pertanyaan silahkan tanya gitu loh. Jadi lebih terbuka, lebih komunikatif lah dengan onsite. Gitu. Oh ya. Baik. Lalu tanggapan anak-anak ketika pakai materi ini, mereka ada kayak exciting tersendiri gitu nggak Pak? Ada kayak, semangat gitu, atau komentar-komentar mereka mungkin, atau keseruan mereka ke sekolah minggu, baik online maupun onsite, itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ya tentu sangat berbeda ya. Ini untuk kelas saya, tentunya yang sudah kelas paling besar ya, kelas persiapan remaja, jadi pra-remaja lah, umur sampai anak-anak maksimum 12 tahun, dari 10 sampai 12. Jadi saya ini selalu melihatnya itu keantusiasan apa. Ketika mereka mendengar firman, ada yang ngantuk enggak? Itu saja. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau anak-anak sudah diem, melihatnya di satu titik, ngantuk ini. Nah, puji Tuhan dengan cerita ini, dengan bumbu-bumbu variatif yang seperti misalnya yang minggu-minggu yang lalu ini tentang Allah melihat, Elroy ya, nah, tentang Sarai, tentang Sarah yang sampai 2 kali ini loh, dia melarikan diri balik lagi, melarikan diri. Hagar maksudnya. Oh iya. Ya. Terus? Jadi terus kemudian ketika Ismail ini mereka dilepas yang kedua kali, ya anggapan memang termasuk guru-guru pun masih menganggap bahwa itu masih anak-anak, diberi minum, dikasih, enggak, karena umur sudah 17 tahun, bukan anak lagi. Nah, itu mereka antusias gitu loh. Plus yang minggu ini kemarin di kelas saya tentang peta Abraham, luar biasa. Jadi semua kelas, dari kelas pratengah, tengah, dan kelas besar kami libatkan, mereka juga begitu nulis-nulis angka. Kami pun juga terus terang guru-guru ini nol soal angka-angka. Jadi Jenius Secara Alkitab ini jadi ngeh gitu loh. Ternyata bisa dihitung umur orang, berapa lamanya. Jadi tidak sekedar seperti waktu Ismail diusir ini juga ternyata bukan anak-anak lagi. Bayangin kan masih bayi. Air minum di kanan. Kak Vivi ada tambahan nggak Kak Vivi? Oke, Kak Vivi. Wah, ini bisa jadi walaupun satu pelayanan, satu gereja, bisa jadi ada sesuatu yang berbeda karena usia murid-murid yang diajar juga beda ya. Saya pernah lihat video waktu Kak Vivi ngajar itu, benar-benar pergi ke pasar burung gitu. Lihat burung yang ada di sana. Saya aja yang bikin materi sampai nggak bisa ngebayangin kalau materi ini bisa dibikin sampai pergi ke pasar hewan gitu loh. Wah, sangat luar biasa sekali. Salah satu video yang saya tonton tuh sangat berkesan. Saya merasa kalau jadi anak-anak, wah saya akan terkesan, apalagi anak-anak itu banyak di antara mereka tuh suka binatang gitu ya. Baik, Kak Vivi minta ingin dengar cerita dari Kak Vivi. Tadi kan Pak Jamhari udah panjang lebar tuh, semua pertanyaan, 6 pertanyaan diborong semua tuh. Kak Vivi juga boleh sekaligus menjawab. Yang saya ingin tahu adalah bagaimana pendapat Kak Vivi tentang materi ini dibandingkan mungkin dengan materi-materi lain ya. Saya percaya materi-materi lain itu juga bagus gitu ya. Tapi mungkin keunikan materi Jenius Secara Alkitab di dalam JC Aristar Our Family dibandingkan materi-materi yang sebelumnya yang pernah dipakai, keunikannya ya. Ya, tetap setiap materi itu ada kelemahan. Nggak mungkin saya merasa yang paling baik, nah itu sombong namanya ya kan. Saya minta keunikannya aja apa, lalu gimana sih respon anak-anak ketika Gereja Elim Tabernakel ini mulai menggunakan materi JCR Restore Our Family. Lalu berikutnya adalah, kan di JCR Restore Our Family itu ada 5 story ya, ada My Story, Bridge to Story, Bible Story, Our Story, Retelling Story. Itu pendapat Kak Vivi seperti apa? Apakah tiap minggu selalu ada My Story, ngebosenin banget sih Kak Grace gitu? Apakah
ih seru loh dengan My Story itu anak-anak seperti ini, dan apakah Five Story ini diterapkan gitu dalam pelayanan di gereja kakak? Yang kemudian kalau soal dari 7 materi seminggu itu dari satu perikop Alkitab kan menjadi 7 materi itu yang detail. Itu tadi Pak Jamari udah banyak cerita. Yang mau saya tanyakan lagi, ada keunikan nggak tuh dalam persiapannya, dalam pelaksanaan materinya, dan apa tanggapan dan masukan Kak Vivi? Wah, ini borongan pertanyaannya bisa nyampe ya? Bisa nyampe pertanyaan saya ya. Soalnya kenapa saya nggak nanya satu-satu supaya Kak Vivi lebih bebas gitu ceritanya gitu. Silakan Kak Vivi. Oke, terima kasih Kak Grace. Sebelumnya minta maaf ya, saya pakai masker soalnya Ya. saya lagi batuk, nggak enak. Ya, nggak apa-apa Kak Vivi ya. Gini, JCA ini dibandingkan dengan pelajaran bahan ajaran yang lain, lebih uniknya dia lebih spesifik gitu loh, kayak dia mendalami bener gitu loh Kak Grace, nggak asal lewat gitu ya. Dalam Tapi ya. iya, bener, mendalami bener sehingga kita juga guru-guru sekolah minggu selalu dapat berkat yang baru. Oh, ini ternyata ini, oh ini gini, oh ini pas pengalaman pengalaman hidup yang kayak apa itu namanya, yang berkesan tuh penindasan ada masa kadaluarsanya gitu-gitu. Itu sekilas dibaca itu, oh cuma gitu aja. Tapi memang waktu disuruh pakai prakteknya itu ya Bu Grace, cari obat yang kadaluarsa sampai kayak gitu-gitu, itu nggak terpikir kan di tempat di pelajaran di bahan ajaran yang lain. Kan biasanya bahan ajaran yang lain cuma alat peraga. Memang sih itu penting, tapi uniknya ini lebih detail gitu, dalemi gitu loh, niat gitu Bu Grace. Iya, niat gitu ya. Itu niat gitu ya. Mau repot gitu ya. Ya, puji Tuhan sih kita dapat berkat yang khusus untuk jenis cara Alkitab ini, makanya kita juga pakai terus, dan anak-anak ini juga dia antusias jadinya Bu Grace, karena ini sesuatu yang baru, enggak monoton. Five story memang selalu ada five story, tapi kan beda-beda dia. Nah, tidak monoton, tidak membuat anak boring gitu loh Bu Grace. Iya. Jadi asik sih, jadi ada 2 arah, jadi kita sekarang lebih ke 2 arah. Nggak cuma jadi penonton ya, mereka jadi pemain ya, jadi pemain. Iya, itu asik. Asik ya. Asik. Apakah kelihatan anak-anak ini kayak antusiasnya itu membuat mereka lebih bertumbuh dibandingkan kalau mereka kayak ke sekolah minggu hanya suatu kewajiban, hanya suatu pokoknya orang Kristen hari Minggu kok nggak ke sekolah minggu sih, terus karena disuruh orang tua gitu ya. Tapi ketika mereka antusias, mereka tertarik, mereka ingin, itu firman Tuhan benar-benar membuat mereka bertumbuh tuh. Ada Kak Vivi punya cerita-cerita nggak tentang pertumbuhan anak-anak atau perubahan hidup mereka atau apa gitu? Ada di kelas kami, kebetulan saya mengajar di kelas tengah. Itu dia ada beberapa anak itu ya Kak Grace ya, ada halangan dengan orang tua ya, ada orang tuanya yang sakit, ada orang tuanya yang sibuk kerja sampai tengah malam seperti itu Kak Grace. Nah, kalau sebagai anak seumuran mereka pasti kalau umpama nggak tertarik dengan sekolah minggu, mereka pasti nggak apa lah, oke baik, nggak masalah nggak sekolah minggu, aku nggak biasa aja ke sekolah minggu, nggak ada yang bahan yang bisa menarik aku. Tapi mereka enggak, mereka ada antusias, ada Kak, aku rindu kepengen sekolah minggu, tapi aku ada kendala seperti ini. Nah, terus kebetulan juga tentang kita bahas kemarin tentang LKOI itu, Kak. Nah, itu kan yang itu penindasan aja, masa kadaluarsanya itu jadi berkat buat anak-anak itu, Kak. Bukan hanya kita guru-guru sekolah minggu, anak-anak pun dapat berkat dari situ. Jadi kamu ini ya, salah satu contoh namanya Glenn umpama. Kamu sabar ya nak ya, kita bantu doa sama-sama. Nanti semua itu pasti ada masa kadaluarsanya. Kamu harus bersabar, tetap doakan supaya papa sembuh. Kamu tidak ada halangan, bisa ada yang ngantar kamu sekolah minggu ya nak. Seperti itu. Jadi kita dua arah sama-sama menguatkan gitu. Ada anak-anak terbangun rohaninya, kita guru sekolah
minggu menyampaikan juga ikut terbangun, jadi termotivasi sama-sama gitu. Itu Iya. ada beberapa anak seperti itu. Saya kok mendapat menggarisbawahi kalimatnya Pak Jamari sama Kak Vivi tadi ada yang sama. Ternyata nggak cuma anak-anak yang dapat berkat, guru-gurunya pun waktu persiapan itu dapat berkat ya, benar ya, benar ya. Betul, amin. Iya, benar. Jadi kita terlebih dahulu yang dapat berkat. Iya. Serius ya, saya bukan ya ini media BTA ya, enggak. Ini dapat berkat terlebih dahulu. Iya. Sungguh-sungguh, jadi ternyata dibarui. Tidak salah kok walaupun kita belajar materi anak-anak, loh kita dapat berkat. Iya. Mungkin dari penciptaan saya itu ingat segaris. Itu ternyata kalau dilihat cakrawala itu ya garis lurus beneran. Wah itu juga berkat buat saya pribadi dulu, baru kemudian ke anak-anak. Nggak pakai penggaris loh ya. Kalau pakai penggaris Iya. seperti apa tuh panjangnya penggarisnya? Betul. Jadi luar biasa Tuhan itu pakai. Pembukaan rahasianya itu ternyata betul. Kalau dimuat semua, dunia ini ditulis tidak akan muat. Nah, saya ingin tahu nih, berkat yang sampai ke guru-guru dulu sebelum ke anak-anak itu apa hanya sekedar pengetahuan, oh jadi tahu nih Alkitab nih gini, oh jadi tahu nih konten Alkitab gini, atau sampai ada satu rema gitu yang membuat guru-guru itu ngalami Tuhan, ngalami rema, ngalami perubahan dalam hidupnya, sehingga waktu nyampein ke anak-anak itu nggak cuma bagiin ini ilmu pengetahuan tentang tahu dari tidak tahu menjadi tahu, tapi ada benar-benar kayak sikap hati yang diubahkan, karakter yang diubahkan. Itu saya pengen tahu nih kalau Pak Jamari. Sekedar pengetahuan aja atau gimana? Ya, tidak tentunya. Kalau hanya sekedar pengetahuan, kami ini kan gurunya sedikit ya jumlahnya. Maklum lah sedikit, kita 8 orang. Dan juga 9 ya. Oh iya, ada yang guru baru ini 1. 9 dengan 4 kelas. Kemudian karakter yang berbeda-beda, ada yang sudah lansia, ada yang setengah lansia, ada yang baru saja 10 tahunan berumah tangga. Jadi dari kami ini sering biasanya kalau ada kegiatan, Mas. Ada kegiatan ini ego dari masing-masing. Pokoknya saya maunya ini. Ya, seperti misalnya kita mau ada perayaan apalah, Natal apa. Aku maunya pokoknya gini, aku maunya gini, sulit sekali. Nah, dari apa yang kami terima selama ini, ya dari pelajaran demi pelajaran, Mas, ya, tentang hidup rukun. Yang tempo hari sebelum ini apa ya, saya lupa judulnya, bahwa harus rukun, harus dengan pembantu, dengan itu loh. Itu juga jadi berkah. Jadi untuk Natal tahun ini benar-benar saya bilang silent night. Jadi semua berjalan running. Ada yang masukannya tidak diterima pun karena tidak aklamasi, ya enggak apa-apa. Jadi dari situ saya sendiri melihat kok bahwa perubahan itu ada. Baik. Sekarang ke Kak Vivi lagi nih, Kak Vivi. Terima kasih Pak Jamari kesaksiannya. Kak Vivi merasa gini nggak sih? Aduh, kalau materinya Kak Grace yang bikin ya, jadi syarah Alkitab tuh ribetnya loh, harus nyiapin ini, nyiapin itu. Kadang percobaan ilmiah, kadang game, kadang apa namanya ini apa harus pakai apa namanya alat ini, alat itu, ini harus nyiapin ini itu gitu. Kerasa kayak rempong banget sih gitu. Nah, saya tempo hari mewawancarai seorang dari Palembang namanya Kak Johan. Dia bilang emang rempong Kak Grace katanya. Tapi sebanding kok dengan effort yang dikeluarkan, sebanding kok maksudnya apa namanya terbalas gitu loh dengan hasil di mana anak-anak antusias, di mana anak-anak itu happy. Nah, saya pengen tahu nih, ada kayak rasa-rasa gitu nggak di Kak Vivi nih untuk materi JCA ini terkenal membuat guru tuh repot gitu ya. Pengen tahu nih pendapat Kak Vivi, apakah ini sungguh-sungguh membuat kayak guru tuh patah arang atau sungguh-sungguh sebaliknya membuat guru ini semangat karena kerepotan-kerepotan ini benar-benar ketika dilakukan di kelas dengan anak-anak, melihat antusias mereka itu seperti apa, melihat perubahan hidup mereka itu seperti apa. Kak Vivi nggak usah ragu ya, kalau maksudnya ini beneran nggak settingan gitu loh. Apa aja isi hati Kak Vivi bisa dikeluarkan di sini, silakan. Ya, thank you Kak.
Ya kalau dibilang rempong, repot, ya memang. Itu sudah, karena sudah tertulis ya, ada. Nah, perlu ini, perlu itu, tapi memang benar itu jadi berkat buat anak-anak itu jadi antusias. Dampaknya ke kita, guru-guru sekolah minggu, kita juga jadi, wah, ikut terbangun gitu loh, semangat kita gitu loh. Jadi gimana ya, rempongnya rempong apalagi kalau kebetulan saya lagi punya baby masih 10 bulan. Oh, gitu ya. Aduh, terus terang, tapi ya kadang gitu jatuh bangun Kak Grace. Jadi kalau kadang apa namanya enggak sempetnya itu jadi kita malah sayang. Aduh, kok sayang ya aku kok enggak sempet nyiapin peralatan yang ini padahal ini malah kita ini malah merasa Belum. gelo, ya gelo. Menyesal ya teman-teman kalau yang nggak tahu gelo itu kayak ada rasa penyesalan gitu kalau nggak maksimal gitu ya. Ya benar-benar seperti itu Bu Grace. Jadi makanya sebenarnya dibilang rempong, tapi itu sesuatu yang jadi berkat buat anak-anak membangun kita guru-guru sekolah minggu. Oke, baik. Dari Pak Jamhari sama Kak Vivi, ada nggak kayak wali murid itu yang mungkin cerita, anakku kok sekarang berubah ya, anakku kok gini ya, dulu tuh loh dia gini, sekarang ini gini. Kayaknya jangan-jangan ada hubungannya kemarin habis dengar cerita ini loh, di sekolah minggu habis dapat pelajaran tentang ini gitu. Ada nggak kayak cerita-cerita seputaran kayak gitu? Kalau nggak ada ya jangan dipaksain, jangan ngarang. Silakan. Mungkin Pak Jamhari, wali muridnya Pak Jamhari atau wali muridnya Kak Vivi pernah ada yang ngomong gitu nggak? Anakku saiki kok bedo tenan gitu, kok lain, kok sekarang jadi gini, lebih nurut, lebih apa, lebih taat, lebih apa misalnya nih, contohnya seperti itu. Ada ya, kalau saya ada. Tapi jangan kemudian dibilang, iya cucu ini dewek. Nah, jadi saya walaupun ini perubahan di cucu saya. Ada 2 cucu, satu kelas 4 SD, satunya kelas 1. Oh, cucunya Pak Jamhari sendiri gitu? Betul. Saya saya anggap langsung lah itu gitu dari anak, karena saya nggak sempat didik anak sendiri dulu seperti ini. Gitu loh. Jauh beda. Saya banyak dikoreksi tentang mendidik anak juga. Gitu. Jadi dari cucu. Mereka antusias, mereka juga tidak mau terlambat. Kalau awalnya ogah-ogahan sih. Iya, betul. Iya. Dan rata-rata mereka ini saya libatkan untuk peragaan ya, waktu masih online. Dalam produksi, seperti misalnya nyobek tisu itu gimana yang baik, seperti niup. Jadi mereka antusias. Nah, hal-hal seperti itu membuat mereka, terangsang ternyata mereka kerinduan untuk beribadah terutama. Ya apalagi di gereja kami ini memang ada doktrin dari awal. Ya. Doktrin itu adalah bahwa ibadah itu sangat besar kuasanya untuk menolong. Ya akhirnya kan apa saja orang bobrok-bobroknya orang, butuhnya orang apapun itu, kalau masih mau sembahyang, masih mau ke gereja, Tuhan masih ada sempat untuk menolong. Jadi ya firman Tuhan ini saya turunkan ke mereka lah. Apapun alasannya jangan tinggalkan ibadah. Karena Tuhan itu sudah mati supaya kita dapat ibadah kok. Kenapa sih ibadah? Kita ini latihan. Di surga ngapain? Enak-enak makan, minum, dan enak enggak. Di surga itu ibadah selama-lamanya. Sebab itu kalau sekarang nggak biasa ibadah ya apalagi. Nah, mereka tertarik kemudian dengan ritme ya, apalagi ya kalau jam 7 pagi kita sudah on time mulai, otomatis mereka bangun jam 5. Ya, matahari belum terbit sudah jalan, ada yang naik motor, belum kalau musim hujan, no problem. Happy cucu saya kalau happy ya. Iya betul. Ya, kalau saya sih percaya yang dikasih tahukan Pak Jamhari, karena di Magelang sini pernah, di Magelang Kota pakai materi Jenius Syara Alkitab, bukan Jenius Syara Alkitabnya ya saudara, Tuhan yang kasih hikmat gitu untuk memblending teori dan praktek, dicampur, anak-anak selalu ada prakteknya, dan itu nggak dijadikan penonton, yang praktek tuh mereka, yang main tuh mereka. Betul. Di situ memang betul anak-anak diajak orang tuanya keluar kota nggak mau, minggu depan ke Jogja nggak mau. Minggu depan kita mau bikin apa tuh namanya video klip kata Tante Grace, kita nggak mau diajak orang tuanya keluar kota.
Terus di sini saya juga lihat nih anak-anak sekolah minggu di gereja saya ketika mereka pakai metode kreatif, mereka udah awal sekali ibadah sekolah minggu jam 3, setengah 3 udah gereja masih ditutup tuh, mereka udah gedor-gedor ke Bapak Ibu Gembala, Tante, Om, gitu ya. Mereka udah semangat ke sekolah minggu, dan kalau ketemu saya di jalan mereka antusias banget, Tante Grace, gitu. Kelihatan banget, antusias nih loh guru sekolah mingguku. Gitu. Oke, mungkin cerita dari Kak Vivi, ada nggak kayak wali murid yang keceplosan ngomong gitu ya, saking nggak tahannya gitu, lihat anaknya kok berubah ke arah lebih baik, kepengen cerita gitu ke guru sekolah minggunya. Pernah ngalami kayak gitu nggak, Kak Vivi? Kalau di kelas saya ini, Kak Grace terus terang belum pernah ada orang tua yang Sampai segitunya. mengucapkan pernyataan seperti itu gitu ya. Oh ya, anakku berubah loh ya, akhir-akhir ini enggak, belum pernah. Tapi dari respon orang tua, sekarang itu tampak banget mereka lebih dukung, lebih komunikatif dengan kita guru-guru. Kalau umpama dulu cuek-cuek aja ya Kak Grace, tipe orang tua yang cuek. Sekarang ini mereka lebih Kak, si ini karena ini. Jadi mereka tuh juga sayang gitu anaknya enggak sekolah minggu. Sampai mereka izin gitu loh Kak ngomongin. Padahal dulunya tuh tipe cuek. Cuek bebek. Cuek bebek ya. Anaknya mau ke sekolah minggu mau enggak, mereka enggak rasa rugi ya. Enggak rasa rugi ya. Tapi kalau sekarang seperti kayak aduh gitu ya, sayang gitu. Dari orang tua itu ya yang kita lihat feedbacknya seperti itu. Jadi berarti ini mungkin mereka enggak ngomong ke kita ada dampak ke anak-anak mereka, tapi dari komunikasi yang terbangun itu kayaknya mereka support banget. Sekarang setiap minggu itu, kalau dulu-dulu itu ya Kak, sering absen mereka. Anak-anak ini, langganan absen lah. Lah sejak akhir-akhir ini kita saling dua arah, banyak pakai metode kreatif. Baru-baru metode kreatif yang jadi mereka semangat gitu loh Kak. Jarang yang absen sekarang malahan. Begitu ya, pengaruh ke presensi ya. Bahkan mungkin bisa menambah jumlah murid loh ya. Iya, betul. Iya Kak, ini proses ini sudah. Oke. Nah, Pak Jamhari sama Kak Vivi tentunya tahu ya, saya pelayanan melalui TikTok juga sekarang ini. Pada saat di Batu belum pindah ke sini, itu kan anak saya bikinkan saya akun TikTok tuh Melodi, tapi nggak saya isi-isi sampai sebulan kalau nggak salah. Saya bingung mau diisi apa ya. Soalnya saya bukan penari-penari yang seksi gitu kan. Saya bingung mau diisi apa ini TikTok ini. Akhirnya setelah itu suami saya ngomelin terus, "Ma, diisi TikToknya," gitu. Saya berdoa, Tuhan mau tak isi apa ini. Terus ada teman di Batu itu suaminya baru meninggal, dia punya bayi. Minta tolong Bu Grace, anakku ajarin Alkitab gitu. Oke. Jadi konten pertama itu kelas bayi. Satu anak doang namanya Alex. Itu saya isi TikTok saya itu. Lalu lama-lama banyak sekali playlistnya. Harusnya kalau TikTok itu satu genre aja. Saya enggak. Piano ada, kelas bayi ada, terus tepuk-tepuk ada, yel-yel ada, lagu ciptaan ada. Terus begitu sampai pindah sini saya dikasih tugas sama Bapak Ibu Gembala saya jadi visitor ya, supervisitor sekolah minggu untuk kita. Saya datang kasih pendapat, komen, terus kasih ide-ide. Nah itu saya rekam nih ide-ide yang saya suntikkan minggu depan ketika dipraktekkan saya rekam masukkan TikTok nih. Tapi karena nggak pakai materi JCA, pakai buku lain, tapi metodenya aja yang saya suntikkan gitu. Kadang-kadang saya nggak peduli apa ceritanya, pokoknya terserah you. Terserah ceritanya apa, bisa nggak kamu tak tantang, pakai metode cermin, bisa nggak? Minggu depannya pakai metode bendera, terserah mau ceritanya apa, tapi sekarang nggak. Saya lihat dulu ceritanya, terus saya juga sesuaikan guru yang ngajar, kira-kira kalau orang musik, minggu depan kita pakai metode sound effect. Terus kira-kira orang ini sukanya yang acting gitu. Saya pakai metode apa gitu kan. Saya mulai kasihan kalau mereka saya paksa apapun ceritanya terus metodenya saya paksain gitu, kasihan ya. Jadi saya mulai menyesuaikan. Nah, Pak Jamhari ngikuti nggak ini TikTok saya nih? Always.
Di situ ada game-game seru ya, ada icebreaker, terus kesaksian-kesaksian saya bungkus, ada kesaksian bagus saya bungkus gitu. Bahkan ibadah di gereja saya live streamingkan gitu. Supaya hadirat Tuhan itu kan nggak dibatasi oleh sinyal gitu. Sehingga saya rindu hadirat Tuhan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia lewat TikTok. Nah, apa nih pendapat Pak Jamhari nih tentang pelayanan TikTok Jenius Cara Alkitab nih, silahkan. Sebetulnya awalnya saya juga ngapain sih, udah tua 62 tahun TikTok kan. Tapi ketika ada JCA-nya, download gitu loh. Kesan pertama saya itu yang saya lihat waktu saya lupa materi pelajaran apa. Di YouTube ini kadang-kadang volume kurang bisa keras, harus pakai headset baru bagus. Lah saya ini di perjalanan nggak mau ribet. TikTok nah saya di situ suaranya clear, gambarnya natural, nggak bisa dibuat-buat. Jadi saya lanjut dah gitu. Jadi kemudian konten-kontennya berikutnya soal tepuk tangan, ya saya sih biasanya langsung share di grup sekolah minggu, share sekolah minggu. Saya gitu aja. Inspiratif kok, kreatif, saya bilang gitu. Tepuk mengampuni gitu ya. Saya penyembahan. Yang saya ingat-ingat justru bukan itu. Icebreaker. Icebreaker seru-seru ya, icebreaker ya. Ada Simpson, Delila, Singa, siapa yang kalah? Orang tua-tua. Nah kami yang sebetulnya pikiran saya ini hanya ini bagus kalau kaum bapak kebaktian dalam kondisi santai, semua istri dilibatkan, game mantap. Ya, game itu ternyata pengaruhnya besar. Orang itu bisa rileks, santai, sehingga waktu sharing itu udah pecah, suasananya udah cair. Gitu. Ya. Jadi ternyata soal gelombang alfa ini juga bukan hanya untuk anak-anak, orang tua pun juga kalau gelombang alfanya dominan, masuk segala. Iya, betul. Kan udah happy tuh, waktu happy sharing firman masuk semua tuh ke pikiran bawah sadar. Oke, kalau Kak Vivi kayaknya belum follow TikTok saya nih kayaknya. Masa Kak Grace? Pernah lihat-lihat doang, berarti belum follow ya? Sorry Kak. Kalah sama lansia. Aduh, saya ngalahin sama Pak Jam kok opung. Ada teman Anda di Bali namanya Pak Wayan itu. Dia semua tepuk-tepuk saya itu diajarkan ke guru-guru sekolah minggu semuanya. Tepuk mengampuni, tepuk penyembahan, tepuk apa-apa, ada berapa, dia malah bisa menyebutkan berapa tepuk. Saya aja nggak tahu. Bu Grace, sekian belas tepuk udah saya tularkan ke guru-guru sekolah minggu semuanya di gereja saya. Pak Wayan ya, Pak Wayan Sukra itu ya. Oke. Nah, sekarang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kan di gereja Elim Tabernakel ini lebih ke pengajarannya lebih ke kabar mempelai gitu ya, dan lebih ke tabernakel Musa gitu ya. Nah, saya mau tanya nih, saya kan latar belakang masa kecil di gereja Protestan, setelah menikah saya pindah ke gereja Pantai Kosta, terus sempat melang-lang buana ke gereja karismatik, terus balik sekarang ke GBDI lagi, tapi GBDI warnanya di gereja saya ini agak berbeda, memang lebih ya pokoknya berbeda lah, nggak yang GBDI pada umumnya gitu ya. Lalu pandangan saya pokoknya Alkitab. Saya nggak tahu alirannya apa, pokoknya kalau ditanya, Bu Grace alirannya apa? Alkitab, gitu aja. Saya mau tanya nih untuk Pak Jamhari dan untuk Kak Vivi ya. Secara doktrin materi-materi Jenius Cara Alkitab di JJA Restore Our Family itu seperti apa? Apakah kayak perlu adaptasi yang banyak sekali, ataukah sudah mantap ini, sudah pokoknya basicnya Alkitab, gak pernah menemukan yang aneh-aneh, yang sesat-sesat gitu ya. Silakan Pak Jamhari. Baik, ya pada awalnya ketika materi pelajaran ini mau kami pakai di sekolah minggu, tentu kami menghadap gembala dulu. Ya, follow up juga dari sebelumnya, waktu kita mau ikut di Malang, di Batu itu pun kami menghadap gembala. Dari biografi, 1, Pantai Kosta. 2, ini kok Jenius Cara Alkitab. Dengan yakin ini Alkitab semualah dasarnya. Buka ngulik beberapa, oh ya silakan dah. Sementara ini masih sumbernya semua Alkitab. Jadi ya kuncinya satu itu aja. Sementara ini sih.
Yang sumbernya Alkitab, jalan. Gitu loh. Oke. Kalau yang enggak Alkitab, ya tinggal saja. Itu saja kok sudah. Iya. Ya, sampai hari inilah tidak ada satupun pengajaran topik apapun itu, judul apapun yang keluar dari rel firman Tuhan. Ini Ya. wanti-wanti gembala kami juga. Itu. Jadi Karena setahu saya kalau aliran di gereja Bapak itu cukup ketat loh ya, nggak sembarang itu bisa dibuat masukan loh ya. betul. Awalnya memang kita ini kuper, dalam arti ya seolah-olah begini, pokoknya nggak boleh dengerin di luar, apalagi ikut ibadah, gitu loh. Siapa tahu bukan Yesus yang sebenarnya, tapi Yesus yang lain, gitu loh. Kok itu berpuluh-puluh tahun, tapi kemudian ya ternyata setelah gembala yang lama ini juga tidak melayani lagi, gembala yang baru ini welcome. Pokoknya semua yang dasarnya firman Tuhan, silakan. Jadi apa ya? Lebih open minded gitu. Iya, dengan gereja lain pun kita juga bukan gereja eksklusif lagi, terbuka. Kita mau diundang, mau apa, monggo. Kita kadang juga sering mengundang tamu terus dari Intaran Pulau Bali ya, ataupun dari luar Pulau Bali. Kami sering, bahkan terjadwal beberapa kali dalam setahun. Bisa nih, kadang-kadang Grace Sumilat nih pembicara di situ. Kerinduan saya, Ses. Karena sebetulnya saya ada rindu satu aja. Kami ini lost generasi. Saya kepingin ada di dobrak orang tua ini, dobrak hatinya supaya mereka berpikir, gitu loh. Satu, untuk jadi guru sekolah minggu itu yang utama saja. Iya. Masa sih sudah tua-tua begini. Jadi ini heran. Orang tua ini perubahannya sekarang apa? Mereka suka nonton ibadah anak-anak. Oh, serius? Iya, mereka lesehan kan gitu. Anak-anak di depan, orang tuanya di belakang. Nggak cuma anak-anak ya, orang tua ikut ya? Betul. Jadi ini mbok ya anak kepinginan lah dikit aja gitu loh. Kalau pas ujian kadang-kadang ya kita colek aja. Ayo ikuti gerakan ibu ini. Ayo kayak ibu itu loh. Gitu. Itu ya. Wah, luar biasa. Rindu ada hamba Tuhan yang mendobrak gitu loh dari sini, dari jemaah di sini. Mereka terbuka. Karena selama ini aduh sulitnya minta ampun. Dari sekolah minggu ada magang, dari 4 yang tetap cuma 1. Puluhan tahun, belasan tahun loh. Iya. Dari gereja setempat ini belum ada. Baru 1 sekarang ini. Jadi perekrutan atau peregenerasian itu nggak mudah juga ya ternyata ya. Sulitnya minta ampun. Oke. Tuhan jangan sampai kembali kayak zaman dulu, nanti pengajaran lama, buku-buku yang kami pakai. Jadi seolah-olah anak-anak kecil tahu apa. Kasarnya dibohongi pun cerita mereka nggak akan tahu. Dihindarkan itu. Dihindarkan. Iya. Real, dasarnya firman ini, dasarnya di ayat ini, di kitab ini, pasal ini. Silakan. Iya. Lagian kalaupun ada sesuatu yang melenceng bisa tanya saya ya. Misalnya Kak Grace ini bukannya salah nih. Saya terbuka banget tuh. Kalau misalnya ada yang mau kasih masukan Kak Grace, yakin nih ini penafsirannya Kak Grace bener nggak sih gitu ya. Salah satu poin, ketika pelajaran ini mau kami terapkan supaya guru-gurunya sepakat, mana ada kurikulum buku apapun yang menyediakan diri si penulis ini untuk welcome 24 jam setiap harinya. WA terbuka, open silakan, nggak pernah nolak. Ya kalau terpending itu karena kesibukan, wajar lah, saya bilang. Jadi ya akhirnya ya iya. Saya sebetulnya pengen ada dari antara saya selain saya dan ini gitu loh. Yang lain ini pernah japri dengan terus. Bu, saya kok ini nggak tahu, saya kepengen sekali, tapi belum ada sampai hari ini. Belum ada. Saat kami aja. Kalau kurang yakin lagi, lihat YouTube, saya bilang gitu. Iya. Ternyata mereka juga panduannya YouTube juga dengan buku. Kami cetak terus terang, ya. Jadi semua materi itu kami cetak. Saya pribadi walaupun ada walaupunnya. Ketika ajaran itu sudah 100 sekian, menginjak ke kehidupan Abraham, mereka lagi punya anak Ishak dan Ishak,
tiba-tiba kok kemudian ke remaja, gitu loh, Zaz. Jadi seolah-olah, wah ini materinya sudah beda ini, saya sendiri begitu. Ya nggak salah sih, karena memang lagi pas topiknya di firman Tuhan itu tentang kehidupan remajanya si Ismail dan Iska. Jadi berkembang ke situ menjadi satu hooligan, jadi bagus saya bilang. Bagus, cuma saya karena memang tidak ke remaja, jadi ya saya pikir penting saya ngulik yang lama-lama dah, masih banyak materi. Iya. Saya hanya saya lempar saja kemarin ke mereka-mereka yang sekarang di divisi kaum muda remaja. Remaja ya, oke. Sempat ikut, tapi karena memang ya kesibukan mereka juga baru saja gitu loh, terus bekerja mencari nafkah sendirilah gitu loh. Jadi mereka habis wisuda baru kerja. Maklum kalau mereka tidak bisa ngatur waktu dan kerja baru ya butuh dedikasi konsentrasi yang tinggi. Tidak bisa main-main. Baik. Ada satu pertanyaan, ada satu kerinduan saya nih yang mau saya bagikan, visi ya. Jadi mulai minggu ini Jenius Secara Alkitab kita menerapkan satu JCA New Style gitu Kak Vivi dan Pak Jamhari. JCA New Style ini kita ada 8 kelas yang akan kita luncurkan tiap minggunya, yaitu kelas ibu hamil atau kelas janin, kelas bayi, termasuk Kak Vivi anaknya bisa ikut nih kelas bayi. Terus kelas JCA Restore Our Family ini tetap harinya tetap Senin jam 6 malam. Terus ini untuk yang umur 5-12. Terus seperti yang Pak Jamhari tadi bilang ada The Holy Generation. Itu saya ada tim penulisnya, kalau yang lain ini saya nulis sendiri. JCA The Holy Generation ini untuk umur 12-21. Materi pemuda remaja yang kita kemas cakep banget materinya, ada filmnya, ada tokoh-tokoh inspirasionalnya, ada lagu-lagu yang kita sarankan, terus ada pembahasan Alkitabnya juga mendalam karena PPA ya, Bible Study ya. Terus setelah itu untuk tips for parent, tadi saya sudah siaran tuh walaupun ada banyak kendala, pokoknya saya lagi mengembangkan kapasitas nih belajar OBS nih ya. Itu tips for parent itu ya kayak video-video pendek lah tentang parenting yang dikupas dari kejadian sampai wahyu urut gitu ya. Terus setelah itu parent itu beda lagi, kelas parenting beda lagi sama tips for parent. Yang parenting ini untuk materi-materi untuk orang tua tapi dia topikal. Kalau ini kan urut PLPB, kalau yang ini topikal nih, kita belajar banyak hal tentang parenting. Terus yang ketujuh itu kita ada penggiat anak, kelas penggiat anak. Yang kedelapan itu berbagi rema. Nah, setiap minggu saya akan 8 kali meluncurkan pengajaran, baik itu video-video yang lama saya putarkan ulang, ataupun pengajaran yang terus berlanjut. Yang terus berlanjut tuh kelas JCA Restore Our Family ini adalah berlanjut ya, saya lupa ya, sebentar saya cek dulu ya. God's Handmade tuh dari materi 1, Victory Kid ini kelas bayi dari materi 1, Restore Our Family berlanjut. Oh ya, The Holy Generation itu juga berlanjut. Nah, sisanya yang lain itu start dari materi 1 gitu. Nah, kalau dulu orang duduk di kelas kami itu berbayar 1 kali pelajaran, kalau zaman dulu awal tuh 50.000. Lalu akhirnya kami sesuaikan dengan biaya sekolah Alkitab di Sati Malang, kami hitung kira-kira per SKS itu berapa, per jamnya berapa, per menitnya berapa, kami sesuaikan menjadi 30.000. Sekarang ini kami floorkan umum gratis. Tapi bukunya yang kami jual. Kalau nggak mau beli bukunya juga nggak apa-apa, belajar aja dari YouTube gitu. Mau duduk di kelas Zoom-nya boleh, nggak juga nggak masalah. Nah, tapi kalau sinode-sinode atau lembaga-lembaga kepengen guru-gurunya semua punya standar yang sama, nah itu nanti ikut standarisasi. Nah, ikut sertifikasi. Nah, sertifikasinya itu baru berbayar, ada ujiannya, ada peraturannya, ada apanya. Jadi saya sekali mendayung 2-3 pulaunya terlampaui. Jadi orang mau belajar dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, ya kita pakai platform 5 platform ya, bahkan 6 ya. Jadi Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, radio. Kalau yang The Holy Generation itu kita pakai radio dan sudah merambah ke 2 radio yang lain, jadi 3 radio gitu ya. Nah,
pendapatnya Kak Vivi seperti apa nih ketika sekarang semua kelas di floor untuk umum ya. Kalau dulu kan ada yang untuk umum, ada yang close ya, yang private. Yang dulu untuk umum itu hanya yang Restore Our Family sama yang The Holy Generation. Sisanya sama berbagi rema. Sisanya itu close semuanya. Nah, sekarang dari 8, 3-nya itu dulu open, 5-nya close, sekarang 8-8-nya di open semuanya. Untuk memberkati Indonesia. Minta tanggapan Kak Vivi nih, mungkin Kak Vivi rindu nih mau ikut kelas bayi, boleh. Nggak harus di jamnya, nggak harus duduk di Zoom-nya. Ikuti aja yang di YouTube, boleh. Silakan minta pendapatnya Kak Vivi. Oke, thank you, Kak. Kalau pendapat saya, wah itu benar-benar jadi berkat luar biasa ya, Kak ya. Soalnya ini apalagi free gitu, Kak. Siapa yang nggak ini? Tapi karena kalau pengalaman pribadi karena terbentur waktu, memang nggak apa-apa ya, Kak, nggak harus duduk waktu live itu enggak ya. Ikuti aja kapan aja punya waktu, buka aja YouTube saya, belajar aja terserah mau dari 8 kelas tuh mau ikut kelas yang mana, mau ikut semua juga boleh. Wow, puji Tuhan, Kak. Iya. Cuma kami nggak bagi sertifikat, nggak ngabsen, nggak apa. Nah, kalau sinodenya Kak Vivi misalnya kepengen guru-guru sesinodenya se-Indonesia Gereja Elim itu punya standar yang sama. Nah, itu sertifikasi. Nah, itu nanti bikin MOU dengan Yayasan Geneser Alkitab. Harganya mungkin nggak seperti yang saya tulis di internet, bisa dinego-nego atau apa, kalau jumlahnya berapa bisa kita pertimbangkan, terus nanti ada sertifikatnya, sehingga semua gurunya se-Indonesia standarnya bisa sama gitu loh. Tapi kalau nggak mau sertifikasi, semua ilmu saya diambil boleh. Beli bukunya di Google Playbook, dengan membeli bukunya boleh ngajarkan kembali loh Kak Vivi. Oh gitu Kak. Oh, ya. keren ya Kak. Untuk sertifikasinya itu nggak harus sertifikat dulu baru boleh mengajarkan, enggak. Membeli bukunya di Google Playbook itu kan 2 nih, PowerPoint dan Word. Yang sudah kita PDF-kan. Itu kita jual terpisah. Termasuk JCA Restore Our Family ini nanti materinya akan kita jual murah-murahan aja. Kenapa? Supaya orang beli rasa sayang kalau nggak dipakai. Kalau semuanya gratis di website saya ada semua, akhirnya males ada kok, kapan aja mau ngambil bisa kok. Nah, gitu. Saya nggak mau yang kayak gitu. Gimana pendapat Kak Vivi ini? Ya, keren Kak, bagus itu. Jadi biar nggak jadi sia-sia juga ya Kak ya. Iya. Jadi benar-benar jadi berkat. Jadi berkat ya. Oke. Jadi Kak Vivi mau ikut nih kayaknya kelas bayi. Supaya bayinya jenius ya. Oke, supaya bayinya jenius. Tanggapan Pak Jamari, tanggapan Pak Jamari gimana Pak? Saya belum berpijak di kaki di satu dari 8 itu. Saya begini, saya ini kan fokusnya di Restore Our Family ya. Kalau selama ini saya selalu minta dikirim wordnya untuk dicetak gitu. Nggak tahu, mungkin karena saya ini manusia stok lama ya. Jadi sangat menghargai kalau itu berwujud satu cetakan. Kalau elektronik ya saya ini udah nggak tahu berapa yang saya beli di Google Book Geneser Alkitab ini. Tapi kan itu hanya sepintas saja saya melihat gitu loh. Ya, anggapan saya bahwa yang elektronik itu rapuh. Ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi, saya tidak bisa memanfaatkan itu. Kalau berwujud satu cetakan hard copy gitu, saya sangat menghargai. Gitu loh. Jadi enak gitu loh untuk mencermati. Google Book lagi buka, misalnya yang Beyond the Limit, lagi YouTube ini. Beyond the Limit ya. Ya, mau cermati baru berapa 1 menit, mati layar. Iya. Ya Pak, nanti tetap kami akan upayakan buku-buku itu tetap semua ada hard copy-nya. Cuma enaknya kalau soft copy itu, e-book itu dari Papua, dari mana nggak harus nunggu kami nyetak, nggak harus nunggu kami kirim. Betul. Langsung beli pakai OVO juga bisa, pakai Dana, bisa pakai uang elektronik gitu ya. Tapi betul, Pak, kami usahakan semua buku nanti tetap ada elektroniknya. Iya. Tetap ada elektronik dan fisiknya ada, e-book sama hard copy sama soft copy-nya semuanya ada. Kedepannya nanti seperti itu Pak Jamari. Ya, sih kalau menurut saya, pendapat saya untuk dijadikan seperti itu bagus gitu loh. Jadi kalau selama ini kan ada misalnya
khusus tentang apa ya, saya lupa, pengajaran pola asuh itu kan masing-masing bisa. Nah, nantinya di mana itu, Mas? Jadi gini, karena pola asuh ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan waktu yang banyak sekali untuk menyempurnakan materinya. Jadi gini, sekitar ada 3 binatang yang belum saya tulis sama sekali, tapi sudah ditemukan di Alkitab. Ternyata lintah ada nih. Ternyata apalagi itu burung hantu. Satu lagi apa saya lupa, ada 3 ini saya temukan. Belum sempat saya tulis. Lalu yang binatang-binatang lain ini, mau saya bikin kayak cara menulisnya itu kerangkanya mirip-mirip. Jadi misalnya apa itu tentang pola asuh pembiaran, definisinya, ciri-cirinya. Terus misalnya kayak kalau sudah terlanjur pembiaran, cara mengubah polanya seperti apa, terus apa kata Alkitab, terus perbandingan pola asuh pembiaran dengan apa-apa, misalnya gitu ya. Nah, itu mau dibikin bab-babnya dari semua buku itu sama. Kemudian saya harus pergi ke perpustakaan daerah untuk browsing buku-buku psikologi tentang pola asuh supaya dasarnya pola asuh yang saya tulis tuh nggak berdasarkan hanya dari artikel Google saja, tapi buku-bukunya itu valid memang. Nah, itu saya nanti di hari di mana meluncurkan program parenting, itu saya habiskan dulu video-video lama tentang parenting. Tapi saya sambil menghabiskan video lama tentang parenting itu, saya kejar semua penulisan tentang pola asuh ini. Satu binatang akan jadi satu buku, Pak Jamari. Gitu. Nah, lalu begitu nanti semua materi parenting ini selesai, kira-kira di tahun depan bulan apa gitu ya, selesai materi parentingnya, itu akan dilanjut dengan pola asuh. Jadi doakan ya Pak Jamari, karena ketika saya mutarkan video-video yang lama, saya kan banyak waktu kosong nih, nggak bikin materi baru, nggak bikin PowerPoint, nggak apa. Nah, waktu-waktu kosong ini saya akan bikin untuk setiap materi itu diterbitkan, diberi daftar isi, kata pengantarnya, tentang penulis, bla bla bla. Dan saya sudah schedule ketat di hari-hari saya. Hari ini saya bikin pola asuh, hari ini saya bikin apa, hari ini apa itu, supaya target saya begitu pelajaran tentang parenting ini yang pernah saya pelajarkan secara online itu selesai, itu nyambungnya ke pola asuh. Nah, tapi benar-benar yang saya ajarkan tuh sudah keren gitu loh Pak Jamari. Totalnya pola asuh itu sudah 20 sekarang itu. Ada lintah, ada burung hantu. Satu lagi apa yang saya lupa, pokoknya ada 3 penemuan terakhir itu, ternyata telurnya si burung hantu ini sarangnya dibahas. Si lintah ini ada kan, dibahas dengan anaknya di kitab Amsal itu bicara keserakahan. Satu lagi apa saya lupa. Jadi itu ada tambahan-tambahan lagi Pak Jamari. Nah, sambil saya cari lagi di Alkitab, kata telur, kata sarang, kata apa, sampai ketemu binatang-binatang yang dibahas dengan anaknya. Nah, supaya nanti kalau udah saya teliti, benar-benar nggak ada, itu bisa ditulis di bukunya itu 20 pola asuh. Nanti tiba tak bikin 20, nemu lagi yang ke-21, nemu lagi yang ke-22, saya khawatirnya gitu. Seperti itu Pak Jamari, untuk pola asuh ini perjalanannya masih panjang karena ada penggiat anak di Toraja itu saya tanya, dia pernah ikut pelajaran pola asuh, dia bilang, Bu Grace, pola asuh itu kok belum bisa diterapkan ya dalam pelayanan karena belum ada ciri-cirinya, terus cara menanggulanginya gimana, kalau udah terlanjur, oh iya Bu, saya memang sedang ke arah sana gitu. Nah, ini yang ngomong seorang psikolog, jadi ya saya maklum memang materi yang saya bikin nih masih kental di Alkitabnya doang gitu loh Pak Jamari. Alkitabnya udah kental, tapi pernak-pernik yang lainnya ini tetap harus disempurnakan lagi. Mohon kesabarannya Pak Jamari ya. Nanti sometimes kita akan menuju ke sana. Jadi video-video yang lama itu nggak akan terpakai lagi. Nanti kalau pola asuh saya akan ngajar baru lagi. Tapi dengan format yang benar-benar keren. Minta dukungan Pak Jamari ya. Dukungan doa Pak Jamari ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Jamari sama Kak Vivi untuk waktunya. Boleh meluangkan waktu malam hari ini untuk memberikan testimoni di kelas JCR Restore Our Family ini. Nah, mulai Senin depan saya akan lanjutkan nih ke minggu ke-32. Ya, materi 207 berapa sekian. Itu saya akan mulai nulis lagi minggu depan. Hari ini memang saya lagi adaptasi OBS, sehingga
apa namanya, saya juga nggak jadi pergi ke Muntilan ini Pak Jamhari hari ini. Karena ngutang-ngatik OBS ini, aduh saya butuh waktu penyesuaian, adaptasi, nambah kapasitas lagi ini. Supaya besok hari sudah lebih sempurna lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Jamhari, Kak Vivi, untuk waktunya dan untuk kesaksian-kesaksiannya. Jangan segan-segan kasih masukan ke saya ya, saya nggak akan marah, saya nggak akan purek, bahasa Jawanya itu apa, mutung gitu, enggak ya. Kasih masukan aja, Kak Grace, kok materinya terlalu berat sih, atau misalnya Kak Grace, kok terlalu rempong sih, gitu. Atau Kak Grace, di pengajaran ini kok agak melenceng nih ya tafsirannya atau apa, boleh, silahkan. Nanti masukan-masukan itu akan saya godok untuk saya teliti lagi, saya evaluasikan lagi, sehingga makin ke depannya makin bagus. Saya sangat berterima kasih untuk Gereja Elim Tabernakel boleh menggunakan materi Jenius secara Alkitab Restore Our Family, dan saya berharap boleh jadi berkat buat anak-anak di Bali, di gereja yang Pak Jamhari dan Kak Vivi ini layani. Nah, teman-teman, sekedar info ya, Pak Jamhari ini pengikut setia Jenius secara Alkitab. Pengikut setia Jenius secara Alkitab ya, teman-teman. Bahkan medsos keluarga saya semuanya tuh Pak Jamhari itu follow semua. Medsosnya anak saya, medsosnya suami saya, gitu ya. Nggak cuma pengajaran doang, medsosnya. Jadi Pak Jamhari ini adalah saksi nyata. Bu Grace itu cuma sekedar khotbah atau beneran keluarganya itu bisa jadi berkat atau tidak, gitu ya. Saya deg-degan juga nih, khawatir kan. Jangan-jangan nih Instagram anak saya jadi berkat apa enggak nih? Jangan sampai Instagram anak saya nggak jadi berkat nih, Pak Jamhari orang yang pertama kali terdampak ini. Ya puji Tuhan sejauh ini sih saya mengevaluasi keluarga saya sih, puji Tuhan medsos kami sih masih sehat-sehat aja ya. Tapi Pak Jamhari jangan segan-segan kalau Bu Melody kok aneh sih pakai baju yang udah leketo. Misalnya ya, semoga itu nggak terjadi ya kan. Nggak apa-apa Pak Jamhari, monggo kasih masukan ke keluarga saya boleh. Tolong kesediaan Pak Jamhari untuk tutup kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh sharing, kami boleh memberikan kesaksian berkat-berkat yang sudah kami terima selama ini. Sungguh Tuhan, kami tetap percaya Engkau terlalu baik buat kami. Dan yang terutama Tuhan yang kami rasakan adalah ketika kami bosan, ketika kami bingung untuk memilih materi-materi, kemudian Tuhan berikan melalui Jenius secara Alkitab. Sungguh Tuhan, bahwa semua pengajaran yang sudah kami pelajari sampai hari ini sumbernya adalah kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau menolong Tuhan, Sesgre, Pak Boas, dan juga seluruh keluarganya Tuhan. Kami melihat Tuhan, ini adalah hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap satu, tetap bersandar kepadamu saja. Apapun Tuhan yang dibutuhkan, diperlukan, Engkaulah Allah Yehova Yireh yang selalu mencukupi bahkan limpah dalam hidup mereka. Tolong Tuhan, firman-Mu supaya tersebar kemana-mana sampai Engkau datang kembali. Tugas kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu tidak terhenti. Namun kami selalu Tuhan mohon penyertaan-Mu supaya kami Tuhan apapun media apapun cara apapun boleh kami gunakan untuk kami dapat memberitakan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan malam hari ini dan terutama di secara Alkitab. Sungguh-sungguh Tuhan Engkau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur Tuhan, kami akhiri pertemuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya Kak Vivi. Kak, saya sama Pak Jamhari mau lanjut ke testimoni berikutnya. Ya, thank you ya. Sebentar ya Pak Jamhari, saya matikan dulu live streamingnya. Satu jam berarti nggak terasa. Nggak terasa ya, 1 jam lama juga ya. Iya, nggak terasa, ini 1 jam lebih. Oke, live streamingnya udah saya hentikan.
Sekarang kita beralih ke rekaman manual aja di sini, saya matikan.